Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma selaku dosen pengampu mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul, serta teman-teman kami sekalian yang kami banggakan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Kimia A 2020 yang beranggotakan Fauzan Mujahid Al-Faruqi, lalu ada saya sendiri Yolanda Febrika Syafriani, dan ada Yulia Rahma. Mungkin bisa langsung di next. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai vitamin larut dalam lemak. Saya tolong di next. Ya baik, terima kasih. Berikut merupakan vitamin yang termasuk ke dalam kelompok larut dalam lemak, yaitu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, atau biasa kita kenal dengan sebutan vitamin AD. Secara umum, fungsi dari vitamin A itu sendiri berperan dalam penglihatan, reproduksi, kesehatan tulang, dan sistem imun. Untuk vitamin D berperan dalam kekuatan tulang, penyerapan kalsium, dan sistem imun. Untuk vitamin E berperan dalam sistem imun dan menghilangkan racun. Sedangkan untuk vitamin K berperan dalam proses pembekuan darah dan kesehatan tulang. Jadi next. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait vitamin larut dalam lemak, perlu kita ketahui dulu nih teman-teman, apa aja sih perbedaan dari vitamin larut dalam lemak dan vitamin larut dalam air yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Untuk vitamin larut dalam air, seperti dasar pengelompokannya pastinya larut dan diproses bersama air. Lalu tidak disimpan dalam tubuh, sehingga penyimpanannya butuh diganti setiap hari oleh asupan makanan. Lalu ia mampu diserap oleh jaringan tubuh dengan cepat dan beredar sangat bebas di peredaran darah. Dan perlu diingat juga nih teman-teman, vitamin larut dalam air itu lebih mudah dikeluarkan dari tubuh melalui penyaringan di ginjal dan dikeluarkan bersama urin. Sehingga kalau misalnya kelebihan vitamin larut dalam air, itu masih bisa dikeluarkan bersama urin. Sedangkan untuk vitamin larut dalam lemak, seperti pengelompokannya juga, itu larut dan diproses bersama lemak. Diserap lewat lemak dan melewati usus terlebih dahulu baru dialirkan ke peredaran darah. Vitamin larut dalam lemak ini dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, namun sangat sedikit yang bisa dikeluarkan dari tubuh dan lebih banyak disimpan di dalam lemak dan hati sebagai cadangan. Sehingga kalau misalnya teman-teman kelebihan vitamin larut dalam lemak, ini bisa berbahaya bagi tubuh kalian. Saya di next. Nah, yang pertama kita akan membahas vitamin larut dalam lemak yang pertama, yaitu vitamin A. Saya di next. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai vitamin A, kita akan membahas sejarah penemuan vitamin A terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, pada dasarnya, sejarah penemuan vitamin A dimulai dari tahun 1907, yaitu pada tahun di mana Elmer Werner McCallum melakukan penelitiannya. Nah, percobaan ini ternyata terinspirasi dari percobaan Stephen Babcock pada tahun yang sama terkait efek diet pada sapi, di mana beliau menggunakan 4 sapi dan 4 sapi tersebut diberikan makanan yang mengandung sereal yang berbeda-beda, yaitu ada gandum, oat, jagung, dan ada juga campuran dari ketiga bahan tersebut. Nah, hasil dari percobaan Stephen Babcock itu adalah sapi yang memakan makanan yang mengandung jagung itu terlihat lebih sehat dan normal. Dan beliau menyimpulkan bahwa ada sesuatu di dalam jagung yang bisa membuat sapi tersebut bisa sehat dan normal. Nah, konsep percobaannya ini menginspirasi McCallum untuk melakukan penelitian yang sama, namun objeknya diganti dengan tikus albino dan nutrisinya pun yang diberikan itu juga berbeda, yaitu pakan yang mengandung minyak nabati dan pakan yang mengandung minyak hewani. Nah, namun penelitian ini tidak berlangsung cepat nih teman-teman, melainkan baru mendapatkan hasil di tahun 1913 atau 6 tahun setelahnya. Lalu vitamin A itu sendiri baru disintesis pertama kali di laboratorium itu pada tahun 1947 oleh Otto Isler. Jadi next.
Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, McCallum menggunakan tikus albino pada percobaannya, dan untuk pakannya itu menggunakan pakan yang mengandung minyak hewani dan ada pakan yang mengandung minyak nabati. Nah, kenapa sih McCallum menggunakan tikus albino? Kenapa nggak sapi gitu ya, seperti percobaan Babcock? Nah, ada 3 alasan mengapa McCallum menggunakan tikus albino. Yang pertama, tikus ini mudah dibiakkan dan tidak memerlukan banyak tempat dan makanan. Lalu rentang hidupnya pendek sehingga mempermudah peneliti menilai efek nutrisinya. Dan yang terakhir, tikus albino ini cepat berkembang biak. Percobaan ini baru mendapatkan hasil setelah 6 tahun nih teman-teman. Nah, hal itu karena tikus ini memiliki kecenderungan untuk pilih-pilih makanan dan memakan kotorannya sendiri atau kotoran tikus lainnya, sehingga menyulitkan peneliti untuk menilai efek nutrisinya. Untuk hasilnya itu sendiri, pada tikus yang diberi makanan dengan mengandung minyak hewani itu terlihat sehat dan normal, sedangkan yang mengandung minyak nabati itu terdapat beberapa gangguan, yaitu ada gangguan pertumbuhan, usianya pendek, dan kebutaan karena terkelupasnya lapisan kornea. Dan dari hasil tersebut, beliau menyimpulkan bahwa ada sesuatu senyawa pada minyak hewani yang dapat melindungi tikus dari gangguan-gangguan tersebut, dan senyawa tersebut belakangan dikenal dengan vitamin A. Bisa tolong di next. Nah, untuk sumber vitamin A itu sendiri terbagi menjadi 2 nih teman-teman. Ada sumber hewani dan ada sumber nabati. Untuk sumber hewani itu mengandung vitamin A dalam bentuk retinoid atau retinol, retinaldehid, dan asam retinoat yang hanya ditemukan pada makanan dari hewan. Untuk hewan dan manusia itu dapat mensintesis vitamin A dari karotenoid karena memiliki enzim karoten dioksigenase pada usus halus. Sedangkan untuk sumber nabati itu tumbuhan tidak dapat mensintesis vitamin A, namun beberapa tumbuhan itu mengandung karotenoid atau provitamin A yang dapat diubah menjadi vitamin A oleh hewan dan manusia karena tumbuhan tidak memiliki enzim karoten dioksigenase tersebut. Mungkin bisa di next. Nah, untuk sumber vitamin A-nya dalam bahan makanan, untuk hewani itu biasanya umumnya terdapat retinol. Untuk daftar bahan makanannya itu ada susu dan produk olahannya seperti keju, lalu ada ikan baik air laut dan air tawar, termasuk salmon dan makarel, ada daging-dagingan terutama organ hati, kuning telur, minyak hati ikan kod, dan margarin. Untuk sumber nabatinya itu mengandung karotenoid, yaitu ada buah-buahan berwarna oranye tua seperti apel, pisang, mangga, markisa, dan pepaya. Lalu ada sayur-sayuran hijau seperti kangkung, bayam, brokoli, dan rumput laut. Ada sayur-sayuran berwarna oranye cerah seperti wortel, paprika merah, tomat, ubi merah, dan kacang-kacangan. Bisa di next. Nah, untuk fungsi vitamin A sendiri ini terbagi menjadi beberapa bagiannya. Untuk bagian beta-karoten sendiri, itu berfungsi sebagai antioksidan lemak yang berfungsi menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Untuk bagian retinol, ada 2 fungsinya nih. Untuk fungsi reproduksi itu sebagai hormon sterol, dan untuk fungsi penglihatannya sebagai pigmen penglihatan. Untuk bagian retinaldehid atau retinal, berfungsi sebagai komponen penglihatan rhodopsis pada sel-sel batang atau rod cells dan membantu fungsi retinol dalam penglihatan. Untuk bagian asam retinoat, itu berfungsi untuk pertumbuhan, yaitu menimbulkan respon penambahan jumlah reseptor dan menghambat pertumbuhan sel kanker mamae manusia. Dan secara umum, fungsi vitamin A yaitu membantu pertumbuhan tulang anak, menjaga kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan infeksi seperti campak dan diare, mencegah kanker serviks, payudara dan usus besar, serta memelihara dan memperbaiki jaringan tubuh. Kita tolong di next. Nah, di sini ada rekomendasi dosis harian vitamin A nih teman-teman, bisa disimak ya. Untuk usia 0 sampai 13 tahun itu untuk dosis baik pria dan wanita itu sama. Dan mulai berubah
mulai berbeda pada usia 14 tahun. Dari 14 tahun hingga 19 tahun ke atas untuk pria itu dosisnya 900 mikrogram per hari, sedangkan untuk wanita itu lebih sedikit yaitu 700 mikrogram per hari. Untuk kehamilan sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kehamilan 18 tahun ke bawah dan ada kehamilan 19 tahun ke atas. Untuk kehamilan 18 tahun ke bawah itu dosisnya 750 mikrogram per hari, dan untuk yang 19 tahun ke atas itu lebih besar yaitu 770 mikrogram per hari. Untuk yang menyusui pun sama, untuk yang 18 tahun ke bawah itu 1200 mikrogram per hari, dan untuk yang 19 tahun ke atas itu lebih besar yaitu 1300 mikrogram per hari. Nah, perlu diingat nih teman-teman, jangan sampai melebihi batas dosis tersebut karena seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, vitamin A itu tetap ada di dalam tubuh kita dan tidak dikeluarkan. Jadi jika kelebihan maka akan menyebabkan beberapa gangguan-gangguan kesehatan. Bisa di next. Nah, berikut ada bentuk vitamin A. Bentuk vitamin A itu ada dua ya teman-teman. Ada bentuknya aktif, preform, yaitu retinoid yang terdapat pada hewan ya, sumber hewani. Itu ada 3 bentuknya, ada bentuk alkohol atau yang kita sebut retinol, ada bentuk aldehid yang kita kenal dengan retinaldehid atau retinal, lalu ada bentuk asamnya yaitu asam retinoat. Dan bentuk yang kedua itu ada provitamin yaitu karotenoid atau pigmen oranye. Dalam bentuknya adalah beta-karoten yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Nah, beta-karoten ini pada hewan dan manusia itu bisa diubah menjadi retinoid karena hewan dan manusia itu memiliki enzim karoten deoksigenase yang bisa mengubah beta-karoten menjadi retinoid. Bisa tolong di next. Nah, untuk struktur vitamin A itu sendiri bisa dilihat ya teman-teman. Untuk retinaldehid atau retinal ini ada terdapat 2 isomernya yaitu all trans retinaldehid dan 11 cis retinaldehid yang dua-duanya ini ikut berperan dalam proses mekanisme penglihatan. Lalu ada retinol, itu ada gugus hidroksil, ada OH, dan untuk asam retinoat sendiri itu ada COOH yaitu gugus karboksil. Dan yang di bawah ini ada struktur beta-karoten yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Bisa di next. Selanjutnya ada sifat fisik dan kimia dari vitamin A. Untuk sifat fisiknya, dari beberapa referensi yang saya dapatkan, untuk vitamin A sendiri itu berbentuk kristal berwarna kuning. Lalu ia larut dalam pelarut lemak ya sesuai penggolongannya. Titik leburnya berada di kisaran 62 hingga 64 derajat Celcius dan untuk titik didihnya sendiri itu 421,2 derajat Celcius. Untuk sifat kimianya itu sendiri, vitamin A itu tidak tahan asam, tidak tahan oksidasi dan tidak tahan terkena sinar matahari langsung. Adanya oksigen itu bisa menyebabkan oksidasi yang dapat merusak vitamin A, terutama pada bentuk retinol dan retinal. Dan bentuk ester palmitatnya itu cenderung lebih stabil daripada bentuk retinol dan retinal. Penambahan vitamin E ini dapat melindungi vitamin A dari kerusakannya tersebut, karena vitamin E mengandung antioksidan. Bisa di next. Sebelumnya. Ya, baik, terima kasih. Di sini ada gambar mengenai oksidasi vitamin A atau retinol di dalam tubuh. Jadi untuk retinol sendiri itu bisa dioksidasi menjadi retinal, dan retinal sendiri itu bisa dioksidasi menjadi asam retinoat, mohon maaf. Dan ini terjadi di dalam tubuh ya teman-teman. Nah, untuk mekanisme sendiri itu retinol bisa diubah menjadi retinal dengan bantuan enzim retinol dehidrogenase. Dan reaksi retinol dan retinal ini sifatnya reversibel. Jadi retinol bisa diubah menjadi retinal dan retinal bisa kembali menjadi retinol. Namun untuk
reaksi selanjutnya retinal menjadi asam retinoat itu dengan bantuan enzim retinaldehid dehidrogenase itu asam retinoat tidak bisa kembali lagi menjadi bentuk retinal. Nah, untuk retinol agar bisa diubah menjadi asam retinoat itu harus melalui proses retinol diubah menjadi retinal baru bisa menjadi asam retinoat. Jadi next. Berikut merupakan skema metabolisme vitamin A dalam usus. Namun sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu mekanisme penyerapan atau absorpsi vitamin A dalam tubuh nih teman-teman. Pada makanan yang mengandung hewani, vitamin A dalam bentuk retinil ester dihidrolisis dengan bantuan enzim hidrolase pada duodenum menjadi bentuk retinol bebas yang kemudian dibawa bersama lemak ke kompleks misal untuk diantarkan ke dalam sel entrosit hati. Lalu untuk pangan nabati yang mengandung vitamin A dalam bentuk protein binding karotenoid, agar dapat diserap, karotenoid tersebut dibebaskan dengan ikatan proteinnya yang dilakukan oleh enzim pepsin. Terjadinya di lambung ya teman-teman. Untuk karoten bebas ini dibawa ke duodenum dan dipecah menjadi 2 molekul retinaldehid dengan bantuan enzim karoten deoksigenase. Senyawa ini kemudian dikonversi menjadi retinol sebelum dibawa bersama kompleks misal menuju sel entrosit hati. Untuk di gambar yang sebelah kanan juga sama ya teman-teman. Jadi retinol itu diesterifikasi dan masuk ke bagian kilomikron yang diproduksi di usus untuk disimpan dan diangkut ke hati sebagai cadangan energi. Bisa di next. Nah, untuk mekanisme vitamin A dalam penglihatan dimulai dari vitamin A dalam bentuk retinol disintesis dari beta karoten, lalu diesterifikasi menjadi retinil ester yang disimpan di dalam hati dan dikeluarkan jika dibutuhkan. Nah, saat berperan dalam proses penglihatan, retinil ester ini diangkut ke retina dalam mata, di mana ia diubah menjadi bentuk aldehidnya yang disebut 11 cis retinal. Senyawa ini kemudian masuk ke bagian sel batang atau rod cells yang merupakan salah satu sel fotoreseptor di mana ia bergabung dengan protein opsin dan membentuk pigmen visual rodopsin. Batang yang mengandung rodopsin itu dapat mendeteksi cahaya dalam jumlah yang sangat kecil nih teman-teman. Hal ini membuatnya penting untuk penglihatan di malam hari. Penyerapan foton cahaya mengkatalisis transformasi 11 cis retinal kembali ke bentuk all trans retinal dan menyebabkan pelepasannya dari protein. Hal ini memicu serangkaian peristiwa yang mengarah pada pembentukan sinyal elektrokimia ke saraf optik yang diproses dan diinterpretasikan oleh otak, sehingga sinyal molekul dari sinar yang diterima oleh retina itu bisa diproyeksikan sebagai gambar di otak kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, kurangnya retinol dalam retina itu bisa menyebabkan gangguan adaptasi terhadap kegelapan yang biasa kita kenal itu dengan sebutan rabun senja. Bisa di next. Nah, berikut ada efek dari vitamin A jika kelebihan dan jika kekurangan. Jika kelebihan itu dapat bersifat toksik ya bagi tubuh dan bisa menyebabkan keracunan. Serta dapat kehilangan nafsu makan. Dengan gejalanya itu kehilangan nafsu makan, sakit perut bahkan diare, kulit dan bibir kering atau pecah-pecah, muntah dan mual, kelelahan dan lemas, rambut rontok, sakit kepala, dan kulit menjadi kuning. Nah, kulit menjadi kuning ini karena disebabkan vitamin A itu mengandung beta karoten ya teman-teman. Untuk jika kekurangan vitamin A itu dapat menyebabkan kerabunan seperti rabun senja, infeksi saluran pernapasan, penurunan daya tahan tubuh, penghentian pertumbuhan tulang, mata kering, terganggunya pertumbuhan janin, dan jika kronis itu dapat menyebabkan seroptalmia pada ibu hamil dan anak-anak. Bisa tolong di next.
Nah, berikut ada gambar-gambar dari efek ya jika kekurangan vitamin A ya teman-teman. Ini ada gambar rabun senja atau penurunan penglihatan saat senja. Lalu ada xerophthalmia, yaitu di mana kornea mata mengering. Dan ada keratomalacia atau kekeruhan dan pelunakan kornea mata. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fauzan. Selanjutnya yaitu vitamin D. Pertama-tama kita bahas sejarah tentang vitamin D ya teman-teman. Bisa di next. Ya, sejarah penemuan vitamin D. Pertama kali itu ditemukan oleh Sir Edward Melandi, di mana beliau mengamati insiden rakitis di Inggris pada tahun 1914. Beliau mengamati tingginya insiden rakitis di Inggris, berpendapat bahwa vitamin A dalam minyak hati kankot yang berhasil menyembuhkan penyakit rakitis. Karena saat itu beliau mengamati pada saat penyembuhan pasien penyakit rakitis, dan beliau menemukan bahwa minyak hati kankot yang menyembuhkan saat itu mengandung vitamin A, sehingga beliau berpendapat bahwa vitamin A lah yang menyembuhkan penyakit tersebut. Lalu hipotesis tersebut diuji kembali oleh McCallum pada tahun 1922. Beliau melakukan pengujian kembali dari hipotesis Sir Edward Melandi. Beliau melakukan percobaan pada tikus. Saat itu minyak ikan yang teroksidasi tidak bisa mencegah xerophthalmia, tapi bisa menyembuhkan rakitis pada tikus ini. Lalu ini menunjukkan bahwa oksidasi menghancurkan lemak vitamin A terlarut tanpa merusak zat lain, sehingga dia menyebutkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan penyembuhan dari rakitis, yang dimana faktor tersebut beliau menyebutnya dengan vitamin D. Bisa di next. Lalu sumber vitamin D. Sumber vitamin D dibagi menjadi dua, yaitu hewani dan nabati. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa dua bentuk aktif dari vitamin D-nya adalah vitamin D2 atau L-glucosilferol dan vitamin D3, yaitu kolekalsiferol, di mana vitamin D terdapat pada hewan, sedangkan vitamin D2 terdapat pada tumbuhan. Adapun sumber-sumber dari hewan yaitu ikan salmon yang memiliki 988 IU per 100 gramnya, lalu hati sapi sebanyak 50 IU per 3,5 onsnya, ikan sarden 177 IU per 100 gram, lalu keju 8 hingga 24 IU per 50 gramnya, lalu minyak ikan kod yang memiliki 448 IU per 1 sendok tehnya, lalu yang terakhir ada kuning telur di mana mengandung 37 IU per butirnya. Lalu adapun sumber vitamin D dari nabati itu pisang, di mana pisang mengandung magnesium yang berfungsi untuk mengaktifkan vitamin D. Lalu ada jeruk, kiwi, kedelai, dan brokoli yang juga mengandung magnesium yang dapat mengaktifkan vitamin D dalam tubuh. Ya, bisa next. Lalu ada sumber vitamin D utama pada manusia. Kelly Kennedy, RD, staf ahli gizi di FED Health, mengungkapkan jika paparan sinar matahari alami adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan vitamin D. Waktu yang direkomendasikan oleh para ahli yaitu dari pukul 10 hingga pukul 2 siang. Adapun waktu berjemur untuk masing-masing warna kulit, yang pertama yaitu warna kulit putih, butuhkan waktu 5 hingga 10 menit. Lalu ada kulit sawo matang hingga coklat yaitu 20 hingga 25 menit. Dan terakhir ada kulit hitam di mana membutuhkan waktu yang paling lama yaitu 30 hingga 35 menit. Hal ini dikarenakan adanya pigmen melanin yang berfungsi untuk menghambat
masuknya penyerapan sinar UV, sehingga pada kulit hitam itu membutuhkan waktu lebih lama dalam berjemur. Oke, bisa dilanjut. Lalu ada fungsi vitamin D. Yang pertama itu memelihara kesehatan tulang dan gigi, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga fungsi paru-paru dan jantung, mencegah kanker, mengatasi depresi, menurunkan resiko diabetes. Ya, mungkin bisa dilanjut lagi. Adapun rekomendasi dosis hariannya. Untuk rekomendasi dosis harian pada pria dan wanita sama, di mana 0 hingga 12 bulan yaitu membutuhkan 400 IU per harinya, lalu 1 hingga 13 tahun itu 600 IU dalam seharinya, lalu pada 14 hingga 70 tahun yaitu membutuhkan 600 IU, di mana pada kondisi hamil maupun menyusui tidak memiliki dosis khusus ya. Lalu terakhir yaitu lebih dari 70 tahun yang membutuhkan 800 IU per harinya. Next. Selanjutnya ada sifat fisika dan kimia dari vitamin D. Sifat fisikanya itu berbentuk kristal berwarna putih, larut dalam pelarut organik, dan sesuai penggolongannya dia larut dalam minyak yang berasal dari tumbuhan. Lalu sifat kimianya itu dapat rusak jika terkena paparan sinar UV secara langsung dalam waktu yang lama. Dapat dilihat pada gambar di bawah pada fungi maupun manusia dan hewan. Ketika terkena sinar matahari akan menghasilkan vitamin D. Lalu ketika terkena paparan sinar matahari yang berlebihan, maka vitamin D-nya akan rusak. Bisa di next. Selanjutnya ada struktur vitamin D, di mana yang sebelah kiri merupakan vitamin D2 atau biasa disebut ergokalsiferol, dan yang sebelah kanan yaitu vitamin D3 atau biasa disebut kolekalsiferol, yang memiliki perbedaan pada strukturnya, di mana ujung-ujungnya pada ergokalsiferol memiliki ikatan angkat 2, sedangkan pada kolekalsiferol tidak memiliki ikatan angkat. Lalu ada mekanisme vitamin D. Pada saat vitamin D yang berasal dari makanan akan diserap di usus dengan bantuan senyawa dari empedu hati. Lalu vitamin D ini akan disimpan dalam jaringan lemak adipos dalam bentuk yang tidak aktif. Lalu pada saat terkena sinar matahari, vitamin D akan terproduksi oleh tubuh, lalu akan disimpan dalam jaringan lemak adipos juga, dan ketika dibutuhkan maka akan disalurkan kepada tulang maupun gigi. Next. Lalu yang terakhir yaitu efek kelebihan dan kekurangan vitamin D. Ketika kelebihan vitamin D akan terjadi mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan, lalu sakit perut, sembelit, dan diare. Yang ketiga, karena vitamin D membantu penyerapan kalsium, maka ketika vitamin D terlalu banyak maka akan ada peningkatan kalsium dalam darah yang menyebabkan gangguan pencernaan, keletihan, pusing, haus yang berlebih, dan peningkatan intensitas buang air kecil. Dan yang terakhir yaitu tulang keropos. Lalu adapun kekurangan dari vitamin D yaitu mudah lelah, nyeri tulang otot, penyembuhan luka lebih lama, mudah terserang penyakit,
kelainan tulang, dan perubahan suasana hati. Selanjutnya yaitu vitamin E yang akan dijelaskan oleh Yulia. Baik, terima kasih Fauzan. Untuk vitamin yang ketiga ada vitamin E. Vitamin E ini sendiri adalah salah satu fitonutrien penting dalam makanan, dan vitamin E ini merupakan antioksidan yang larut dalam lemak. Vitamin E ini banyak terdapat dalam membran eritrosit dan juga lipoprotein plasma. Sejarah vitamin E ini pertama kali ditemukan pada tahun 1922 oleh Dr. H.M. Evans dari California yang melakukan penelitian untuk mempertahankan kehamilan normal tikus betina yang diperlukan suatu substan tak dikenal. Nah, tanpa bahan ini, janin tikus akan mati dalam 10 hari saat di kandungan, dan tikus jantan akan kekurangan yang kekurangan bahan ini juga akan merasakan kelainan pada testisnya. Sehingga vitamin E ini disebut juga sebagai vitamin anti kemandulan. Kemudian pada tahun 1936 vitamin E ini sendiri pertama kali diisolasi dari minyak tepung gandum. Disebut vitamin E karena ditemukan setelah vitamin-vitamin yang sebelumnya, yaitu A, B, C, dan juga E. Bentuk vitamin E ini sendiri merupakan kombinasi dari 8 molekul yang saling berlilit sehingga disebut sebagai tokoperol. Kata tokoperol ini bermula dari bahasa Yunani, yaitu tokektos yang berarti kelahiran anak, dan pero itu artinya sayap bawah. Kemudian imbuhan ol itu ditambahkan untuk menunjukkan bahwa bahan ini merupakan noda satu dari alkohol yang mengakibatkan mabuk jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Oke, kita lanjut ke sumber vitamin E. Sumber vitamin E ini ada dari hewani dan juga nabati. Untuk hewani ini sendiri terdapat di susu, kuning telur, terus unggas seperti ayam, bebek, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada daging sapi. Untuk nabatinya dari minyak tumbuhan, kecambah, sayuran hijau, kacang-kacangan, buah, dan juga kentang. Untuk takarannya atau kadar yang terdapat di masing-masing makanan bisa dilihat dalam tabel, seperti minyak sawit mengandung 50 gram per 100 gram vitamin E, kemudian minyak kacang tanah memiliki kandungan 3,4 kandungan vitamin E per 100 gram, dan seterusnya. Fungsi dari vitamin E ini sendiri yang pertama sebagai antioksidan, di mana dia melindungi paru-paru karena selnya terpapar pada konsentrasi oksigen yang tinggi yang dapat merusak membran, kemudian juga sel darah merah yang membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan. Vitamin E ini juga dipakai untuk mengurangi kram betis, kemudian vitamin E juga dapat melindungi jantung, melindungi LDL dari oksida dan perkembangan saraf, dan juga melindungi sel darah putih. Kemudian vitamin E ini juga memiliki peran dalam imunitas, baik perbaikan DNA dan juga proses metabolisme. Vitamin E juga berfungsi sebagai regulator vitamin A dalam tubuh yang dapat menyehatkan kulit. Nah, di sini ada rekomendasi dosis harian vitamin E ini, teman-teman. Untuk pria ini sendiri usia 0 sampai 6 bulan itu ada 4 mikrogram per hari, wanita pun juga sama 4 mikrogram per hari. Kemudian untuk usia 7 sampai 12 bulan baik pria dan juga wanita memiliki dosis harian sebanyak 5 mikrogram per hari. Usia 1 sampai 3 6 mikrogram per hari, 4 sampai 9 tahun 7 mikrogram per hari, 10 sampai 12 tahun 11 mikrogram per hari. Kemudian di usia 13 sampai 15 tahun terdapat perbedaan antara pria dan juga wanita, di mana pria memerlukan 12 mikrogram per hari sedangkan wanita membutuhkan 15 mikrogram per hari. Kemudian namun di usia 19 tahun ke atas baik pria dan juga wanita memiliki dosis yang sama, yaitu 15 mikrogram per harinya. Untuk kehamilan 18 tahun ke bawah itu wanita tidak membutuhkan vitamin E ya,
memerlukan tambahan vitamin E. Untuk menyusui 18 tahun ke bawah dan juga 19 tahun ke atas memerlukan tambahan 4 mikrogram per harinya. Oke, di sini ada sifat fisik dan juga sifat kimia dari vitamin E. Untuk sifat fisikanya ini sendiri, semua bentuk vitamin E adalah minyak dan tidak dapat dikristalkan. Vitamin E ini stabil terhadap suhu, alkali, dan juga asam. Kemudian tokoferol tidak larut dalam cairan, tetapi larut dalam pelarut lemak seperti minyak, alkohol, aseton, ether, dan lain-lain. Kemudian untuk sifat kimianya, vitamin E ini berdasarkan jumlah gugus metil pada inti aromatiknya tokotrienol dikenal 6 jenis tokoferol, yaitu alfa, beta, gamma, delta, epsilon, dan juga zeta. Di antara ke-6 tersebut, yang paling efektif adalah alfa tokoferol. Kemudian vitamin ini bersifat basa jika tidak mempunyai oksigen dan tidak berpengaruh oleh asam pada suhu 100 derajat Celcius. Bila terkena oksigen di udara akan teroksidasi secara perlahan-lahan, sedangkan bila terkena cahaya warnanya akan gelap secara bertahap. Oke, vitamin E ini memiliki 2 isomer teman-teman, diantaranya tokoferol dan juga tokotrienol. Tokoferol ini memiliki rantai samping, yaitu ini rantai yang panjang ini itu disebut sebagai pil, sedangkan untuk yang sebelah sini itu disebut sebagai cromanate. Untuk tokotrienol kebalik teman-teman, di sini tokoferol itu tail, kemudian di sini cromanate, sedangkan untuk tokotrienolnya di sini sebut farnesyl tail dan juga di sini sebagai cromanate. Di sebelah kanan ada struktur dari masing-masing gugus tokoferol dan juga tokotrienol, di mana ada alfa, beta, gamma, dan juga epsilon. Oke, tokoferol ini memiliki rantai samping petil dan juga tokotrienol memiliki rantai samping yang sama dengan ikatan rangkap. Jadi yang membedakan antara tokoferol dan juga tokotrienol adalah ikatan rangkapnya yang berada pada posisi 3, 7, dan juga 11. Baik tokoferol maupun tokotrienol ini memiliki 4 isomer ya teman-teman, bisa dilihat nih di sebelah kanan. Yang membedakan itu berdasarkan jumlah dan posisi gugus metilnya pada cincin kroma. Baik tokoferol maupun tokotrienol ini bersifat sama-sama nonpolar dan selalu ada pada fase lemak. Walaupun struktur antara tokoferol dan juga tokotrienol ini mirip, namun ada 3 ikatan rangkap pada rantai samping pada tokotrienol yang menyebabkan keduanya memiliki potensi dan aktivitas biologi yang berbeda. Oke, di sini ada gambar dari alfa tokoferol yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini ada gamma tokoferol. Keduanya ini merupakan sama-sama berfungsi sebagai antioksidan. Untuk tokotrienol ini merupakan antioksidan yang dapat bekerja cepat 40-60 kali lebih efektif dibandingkan tokoferol dan dapat mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Hal ini berkaitan karena distribusi di tokotrienol lebih baik dibandingkan tokoferol pada lapisan berlemak yang terdapat di membran sel. Baik, di sini ada mekanisme vitamin E, teman-teman bisa dilihat. Dan di sini juga ada metabolisme dari vitamin E dari pankreas, kemudian diintensin menjadi molekul, kemudian jadi SRB1 dan lain sebagainya. Oke, di sini ada efek kelebihan dan juga kekurangan dari vitamin E. Apabila kelebihan mengonsumsi vitamin E ini sendiri akan menyebabkan keracunan karena sifat dari vitamin E ini sendiri adalah toksik ya teman-teman. Kemudian apabila kita mengonsumsi lebih akan terjadi gangguan saluran pencernaan di sekitar lebih dari 600
mg atau sekitar 60-75 kali kecukupan toksisitas jarang. Kemudian yang terakhir dapat mengganggu proses pembekuan darah. Untuk kekurangan, apabila kita kekurangan vitamin E, ini jarang terjadi ya teman-teman, tapi biasa terjadi di bayi prematur. Kemudian yang menyebabkan kekurangan vitamin E ini biasanya seseorang itu mempunyai masalah absorpsi makanan, kemudian seseorang ini memiliki kelainan genetik dalam protein yang mentransfer alpha tocopherol, dan yang terakhir bayi prematur di mana berat badannya kurang dari 1.500 gram. Ya, selanjutnya itu vitamin K. Vitamin K. Pertama-tama kita bahas sejarahnya lagi ya teman-teman. Sejarah penemuan vitamin K pertama-tama dilakukan oleh Hendrik Dam pada tahun 1929. Dia menyelidiki kolesterol pada ayam yang berperan sebagai koagulator. Lalu koagulator ini disebut dengan koagulation vitamin. Nah, kemudian untuk mempermudahnya maka koagulator tersebut diberi nama dengan vitamin K. Lalu penelitian pun dilanjutkan oleh Edward Adelbert Doisy pada tahun 1939. Beliau meneliti struktur dan sifat dari vitamin K. Lalu pada tahun tersebut juga akhirnya beliau bisa mulai mensintesis secara laboratorium vitamin K. Ya, selesai. Oke, selanjutnya ada sumber vitamin K. Lagi-lagi sumber vitamin K ini berasal dari hewani dan juga nabati, di mana hewaninya itu terdapat di hati sapi dan juga untuk nabatinya bisa terdapat di minyak kacang kedelai, kemudian sayuran hijau, biji-bijian, dan juga buah-buahan. Baik, untuk fungsi vitamin K itu sendiri sebenarnya banyak ya teman-teman. Tapi mungkin secara umumnya vitamin K itu kita kenal membantu proses pembekuan darah. Namun sebenarnya fungsi dari vitamin K itu sangat beragam. Yang pertama itu mencegah penyakit jantung dan pendarahan. Lalu ada membantu proses pembekuan darah, meningkatkan kesehatan tulang, meningkatkan kekuatan gigi, mengurangi peradangan, perlawanan terhadap kondisi autoimun, meningkatkan respirasi, mencegah penyakit kanker prostat, paru-paru, dan hati, serta meningkatkan perkembangan otak. Selanjutnya itu rekomendasi dosis harian vitamin K. Pada pria dan wanita 0 hingga 6 bulan itu membutuhkan 5 mikrogram per harinya. Lalu pada 7 hingga 12 bulan memiliki dosis yang sama yaitu 10 mikrogram. Pada usia 1 hingga 3 tahun pada pria dan wanita juga memiliki dosis yang sama. Begitu seterusnya hingga 13 sampai 15 tahun. Lalu pada 19 tahun ke atas, pria dan wanita memiliki dosis yang berbeda, di mana pria membutuhkan 65 mikrogram per harinya, sedangkan pada wanita itu 55 mikrogram per hari. Lalu untuk wanita menyusui di atas 18 tahun membutuhkan penambahan 4 mikrogram per harinya. Di sini ada sifat fisik dan juga sifat kimianya dari vitamin K, di mana sifat
fisikanya itu tidak rusak oleh pemanasan, kemudian juga tidak larut atau hilang saat pemasakan, dan tidak stabil dalam suasana alkalis dan juga adanya sinar. Untuk sifat kimianya ini sendiri terdapat sejumlah struktur ikatan organik yang semuanya ini mengandung quinone dan mempunyai bioaktivitas vitamin K. Semua komponen vitamin K ini mempunyai cincin 2-metil 1,4 naftoquinone. Ini bisa dilihat pada struktur vitamin K selanjutnya. Nah, ini yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa vitamin K ini memiliki cincin 2-metil 1,4 naftoquinone. Di sini vitamin K itu ada vitamin K1, vitamin K2, dan vitamin K3 yang memiliki berbeda-beda struktur ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, vitamin K kan terdiri dari 3, yaitu vitamin K1, vitamin K2, dan juga vitamin K3. Untuk vitamin K1 ini disebut juga sebagai phylloquinone, ditemukan secara alami dan dihasilkan dalam tumbuhan dan juga daun hijau. Vitamin K2 disebut juga sebagai menaquinone, dibentuk oleh bakteri yang melapisi saluran pencernaan dari makanan yang dikonsumsi. Dan untuk vitamin K atau menadion ini vitamin ini sintetik dan bersifat larut dalam air, digunakan untuk penderita yang mengalami gangguan penyerapan vitamin K dari makanan. Di sini ada mekanisme vitamin K, teman-teman bisa dilihat, di mana vitamin K ini berfungsi sebagai pembekuan darah ya. Jadi apabila trombosit pecah akan berubah menjadi trombokinase, kemudian menjadi protombin. Di sini peran dari vitamin K kemudian menjadi fibrin. Seperti itu. Baik, berikut adalah efek vitamin K bila kelebihan dan bila kekurangan. Jika kelebihan, itu akan menyebabkan hati membesar, pucat, meningkatkan produksi keringat, pernapasan tidak teratur bahkan kesulitan bernafas, otot menjadi kaku, membengkakkan tubuh termasuk kelopak mata, dan kemerahan pada kulit. Sedangkan jika kekurangan vitamin K itu dapat mengakibatkan darah tidak menggumpal sehingga bila ada luka itu dapat terjadi pendarahan. Lalu kekurangan vitamin K itu dapat terjadi bila ada gangguan penyerapan lemak atau seseorang mendapatkan antibiotik, namun konsumsi vitamin K-nya itu kurang sehingga antibiotiknya itu akan membunuh kuman dalam usus yang membentuk vitamin K. Jadi next. Ya, oke. Cukup sekian mungkin materi yang dapat kami sampaikan. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi ini. Terima kasih kepada Ibu Irma dan teman-teman sekalian yang sudah menyimak materi ini dari awal hingga akhir dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun informasi yang kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.